Hotel Bulan adalah salah satu hotel bintang 4 paling terkenal di Jawa Barat. Dari kejauhan saja, bangunan megah berwarna krem, keemasan itu sudah tampak mencolok di antara pepohonan rindang yang mengelilinginya. Cat dindingnya masih rapi dan mulus, seolah baru saja direnovasi. Tiang-tiang kokoh menopang area lobi yang tinggi dan megah, sementara halaman depannya luas dengan taman terawat, rumput dipotong simetris, serta lampu-lampu taman yang menyala hangat menjelang sore. Di sisi kiri hotel berdiri deretan rak penyimpanan alat kebersihan dan perlengkapan hotel. Semuanya kokoh dan tertata rapi. Jalan masuk menuju area parkir dibuat lebar, dihiasi pohon trembesi besar yang menaungi kendaraan tamu, memberi kesan alami dan adem bahkan di siang hari. Saat memasuki lobi, nuansa elegan langsung terasa. Lantainya terbuat dari marmer mengilap, memantulkan cahaya lampu gantung kristal besar yang menggantung tepat di tengah ruangan. Aroma wangi dari diffuser hotel menyambut para tamu dengan lembut. Sofa-sofa empuk berwarna coklat muda tersusun rapi, sementara resepsionis berdiri di balik meja kayu elegan yang dihiasi ukiran halus. Di bagian dalam, koridor-koridor hotel dipenuhi lukisan abstrak dengan bingkai emas tipis. Lampu kuning hangat menerangi sepanjang lorong, menciptakan suasana mewah namun nyaman. Setiap kamar memiliki balkon kecil yang menghadap ke area taman belakang atau kolam renang luar ruangan yang luas. Kolam renangnya sendiri tertata seperti resort kelas atas dengan kursi santai berpayung. Air biru jernih memantulkan cahaya langit dan pepohonan palem yang membuat suasananya seperti berada di destinasi wisata tropis. Di restoran hotel, meja-meja kayu solid tertata formal dengan serbet rapi, peralatan makan perak berkilau, dan pencahayaan hangat yang membuat suasana makan terasa premium. Dari jendela besar restoran terlihat pemandangan halaman hotel yang luas, pepohonan rindang, dan sebagian bangunan hotel yang berdiri gagah. Secara keseluruhan, Hotel Bulan adalah perpaduan antara kemewahan modern dan nuansa alam yang menenangkan. Tempat yang ideal untuk wisatawan, pebisnis, maupun keluarga yang ingin mendapatkan pengalaman menginap berkelas di Jawa Barat. Indah, perantauan asal Jepara yang baru berusia 22 tahun, sudah bekerja sebagai resepsionis di hotel itu selama 4 bulan. Hari-harinya berjalan lancar, penuh senyum dan ramah tamah dengan para tamu. Namun malam itu berbeda. Malam Jumat Kliwon, ketika suasana hotel terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dari taman belakang berhembus dingin, membuat tirai lobi bergerak perlahan seakan ada yang lewat. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Indah masih duduk di meja resepsionis, membungkuk mengisi formulir tamu yang belum sempat ia rapikan. Cahaya lampu lobi yang hangat terasa meredup sedikit, atau mungkin hanya perasaannya saja. Ia mulai merasakan bulu kuduknya meremang tanpa alasan. Tiba-tiba bel resepsionis berbunyi pelan tapi meyakinkan. Namun kali ini
terdengar seperti memecah keheningan secara tidak wajar. Indah menoleh pelan. Di depannya berdiri seorang ibu dan seorang anak kecil perempuan. Keduanya diam tanpa suara. Wajah mereka datar, pucat seakan kurang tidur, namun tidak menunjukkan ekspresi apapun. Rambut sang ibu tergerai rapi, sementara anak kecil itu memegang boneka lusuh yang menggantung lemas di tangannya. Indah mengerjap sebentar. Mungkin capek, pikirnya. Banyak tamu datang dari perjalanan jauh, dan wajah letih bukanlah hal aneh. Ia menelan rasa gugupnya, lalu tersenyum kecil. "Selamat malam, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" Tidak ada jawaban. Sang ibu hanya menatap lurus, tanpa kedip. Namun tetap sopan mengangguk kecil. Indah tidak mau memperpanjang keheningan itu. Ia mengambil kunci kamar A11, kamar di lantai 1 dekat taman belakang, dan menyerahkannya tanpa ragu. "Ini kuncinya, Bu. Selamat beristirahat." Sang ibu mengambil kunci itu tanpa suara, masih dengan wajah datar yang sama. Anak kecil di sampingnya memeluk bonekanya lebih erat. Kepala sedikit menunduk. Keduanya lalu berjalan perlahan menuju koridor kanan hotel. Langkah yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. Indah menatap kepergian mereka sebentar, lalu menghela napas. Aneh sekali, gumamnya dalam hati. Namun kembali sibuk merapikan buku tamu. Setelah pergantian shift pagi, Indah duduk di ruang istirahat kecil di belakang resepsionis. Matanya masih terlihat lelah karena semalaman hanya tidur 1 jam. Ia baru saja menuang teh hangat ketika rekannya, Maya, datang membawa catatan laporan malam. "Gimana semalam, Enda? Dingin gak?" "Sepi. Apa rame?" tanya Maya sambil tersenyum tipis. Indah menghela napas. "Sepi sih, tapi semalam ada tamu, ibu dan anak kecil. Tapi aneh, Mbak. Mereka diam banget, kayak nggak mau ngomong." Maya yang sedang membuka buku laporan jadi terdiam. Alisnya naik perlahan. "Ibu dan anak kecil?" tanyanya lagi, memastikan suaranya berubah serius. "Iya," jawab Indah. Ibunya mukanya datar banget. Anaknya cuma nunduk sambil pegang boneka. "Aku sampai pikir mereka kecapean. Makanya aku langsung kasih kunci kamar A11. Buku di tangan Maya jatuh membentur meja. Indah terkejut. "Loh, kok kaget gitu, Mbak?" Maya menatapnya lama. Napasnya berubah berat. "Indah, kamu yakin banget itu ibu dan anak?" "Ya, jelas yakin." Suara Indah melemah. "Memangnya kenapa?" Maya menelan ludah, lalu duduk dekat Indah. "Kamu belum tahu ceritanya ya? Tidak ada tamu yang pernah bisa masuk kamar A11. Kamar itu sudah ditutup sejak beberapa tahun lalu." Indah merasa kulit tengkuknya merinding. "Ditutup? Tapi aku lihat sendiri. Mereka jalan masuk koridor." Maya menggeleng pelan. "Beberapa tahun lalu ada kejadian mengerikan. Seorang ibu dan anak perempuan ditemukan tidak bernyawa di dalam kamar A11. Dan sejak itu kamar A11 tidak pernah dibuka lagi. Kuncinya pun sudah disimpan di gudang." Indah membeku. Suara detak jam di dinding
terasa sangat keras di telinganya. "Indah," lanjut Maya dengan suara sangat pelan. "Kamu yakin kamu tadi malam menyerahkan kunci A11?" Indah hanya bisa mengangguk kaku. Ingat betul bagaimana tangan pucat ibu itu menerima kunci tanpa bicara. Ingat betul bagaimana anak kecil itu menatapnya dengan mata kosong. Namun kemudian Maya berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuh Indah membeku. Kunci A11 harusnya nggak ada di meja resepsionis karena sudah hilang sejak kejadian itu. Keesokan harinya, meski masih menyimpan rasa takut dari cerita rekannya, Indah tetap masuk bekerja. Jadwalnya sama seperti sebelumnya, shift malam. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa yang ia lihat malam itu mungkin hanya halusinasi karena lelah. Malam berjalan normal sampai jarum jam menunjuk pukul 3 pagi. Waktu yang sering disebut orang sebagai waktu paling sunyi. Di tengah kesenyapan lobi hotel yang luas, Indah mendengar suara ketawa kecil. Suara itu bukan tertawa menyeramkan, melainkan seperti suara ibu dan anak yang sedang bercanda, ringan, renyah, bahagia. Indah menegang. Suara itu berasal dari koridor sayap kiri, tepat arah menuju kamar A11. Rasa penasaran dan takut membuat langkahnya berat, tapi ia tetap maju. Suara tawa itu semakin jelas, seperti permainan sederhana ibu yang menggelitik anaknya. Ketika sampai di ujung koridor, ia melihatnya. Seorang anak kecil bergaun putih berlari kecil sambil tertawa. Dikejar seorang ibu dengan senyum lembut. Mereka tampak normal, bahagia, tidak seperti penampakan yang ia dengar dari cerita. Indah terpaku. "Bu," panggilnya lirih. Ibu itu berhenti. Perlahan ia menoleh dan seketika senyumnya berubah. Rahangnya turun panjang tak wajar. Matanya memutih. Kulit wajahnya melunak seakan meleleh. Anak kecil itu berbalik juga. Namun kini dengan senyum lebar. Mulut mengembang sampai ke pipi kanan dan kiri. Seluruh koridor jatuh dalam kesunyian. Indah teriak, tapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya lemas, lalu ia pingsan di tempat, tepat di depan pintu kamar A11. 1 jam kemudian, satpam yang sedang patroli menemukan Indah tergeletak di lantai. Kunci-kunci kamar berserakan, nafasnya cepat, wajah pucat, tubuh gemetar. Meski tidak sadar, ia segera dibawa ke ruang istirahat. Ketika sadar, matanya langsung berkaca-kaca. "Pak, saya nggak bisa shift malam lagi," pintanya lirih. Suara bergetar. Ada sesuatu di koridor itu. Keesokan harinya, ia menghadap manajer hotel. Tanpa bertanya panjang lebar, manajer memindahkannya ke shift pagi. Karena ia tahu bukan pertama kalinya seseorang mengalami kejadian seperti itu. Dan sampai hari ini, kamar A11 tetap terkunci. Tidak pernah dibuka, tidak pernah disewa. Namun, suara tawa itu kadang masih terdengar